Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Marwati Dewi, NIM E 2019-1019. Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang telah Bapak Wadud kirim yang bertema pembentukan peradaban periode kenabian. Nah, periode kenabian ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Fase Mekah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten dakwah di Mekah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara rahasia. Yang kedua, terang-terangan di Mekah. Yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah. Nah, yang poin kedua, konten dakwah di Mekah. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Yang poin ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama secara lunak, jadi mereka tidak melakukan langkah-langkah. Yang kedua, semi lunak, jadi mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, kasar atau keji, jadi mereka sudah melakukan langkah-langkah dan merugikan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, bidang politik kekuasaan. Yang kedua, sosial, persamaan derajat. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Yang keempat, budaya taklid kepada nenek moyang. Yang kelima, ekonomi. Nah, yang kedua, fase Madinah. Fase Madinah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama muslimin dan bukan muslimin atau piagam Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang keenam, memperkuat kekuatan militer. Selanjutnya, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, yang pertama, madrasah ilmiah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam, pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Menurut saya, setelah kita mempelajari pembentukan peradaban periode kenabian, kita bisa mengetahui bagaimana masa kenabian yang terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase Mekah. Yang kedua, fase Madinah. Fase Mekah ini lebih menekankan pada bidang dakwah karena ini adalah masa-masa awal kelahiran agama Islam. Yang kedua, fase Madinah. Ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang dipeluk oleh seluruh Jazirah Arab sebagai tanda keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.